Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu ulasan informasi terkait dengan harapan Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, informasinya terkait dengan hal ini yaitu nasib honorer diputus November 2023. Ini rencana Presiden Jokowi. Nah, ini informasinya dimuat pada hari Rabu 26 April 2023 yang lalu, yang mana media yang memuatnya adalah CNBC Indonesia, terkait dengan apa dan bagaimana program pemerintah dan harapan honorer di tahun 2023 tahun ini. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, tengah menyiapkan solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, yang disiapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB Abdullah Azwar Anas sedang mempersiapkan solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer. Nah, tentunya ini adalah suatu kabar gembira yang membuat Bapak Ibu honorer bersukacita karena memang yang sedang dipikirkan oleh pemerintah adalah solusi nyata atau solusi konkret yang bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu honorer, suatu wujud ya perhatian pemerintah kepada Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Jadi solusi ini harus diumumkan sebelum tanggal 28 November 2023. Luar biasa, tinggal beberapa bulan lagi. Hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Jadi peraturan pemerintah ini memandatkan penghapusan tenaga honorer baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anas pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan memastikan penyelesaian tenaga honorer akan dilakukan dengan 4 prinsip, yakni pertama, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Kemudian, tidak akan menambahkan anggaran pemerintah, artinya tidak ada pembengkakan anggaran secara signifikan, baik APBN maupun APBD. Yang ketiga, tidak akan menurunkan pendapatan honorer. Dan yang keempat, tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi, itu adalah 4 poin penting yang perlu direkam oleh Bapak Ibu honorer, bahwa begitu seriusnya pemerintah untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Dia menambahkan prinsip ini lahir dari koordinasi dengan berbagai organisasi. Artinya, hal tersebut bukan sewenang-wenang pribadi, tetapi itu adalah satu kesepakatan ya, hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi pemerintah daerah guna mencari jalan tengah dalam menangani tenaga honorer. Jadi koordinasi dan konsultasi tersebut telah dilakukan mulai dari DPR RI, DPD RI, APPSI, APEKSI, dan APKASI, serta perwakilan tenaga honorer non-ASN, juga para akademisi dan berbagai pihak lainnya yang ada hubungannya terkait dengan pembahasan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Adapun keempat prinsip tersebut, pertama yang telah diputuskan ialah menghindari PHK massal. Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ungkap Anas, dikutip Senin 17 April 2023 bulan yang lalu. Yang kedua, komitmen untuk tidak akan ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah lanjutnya. Seterusnya poin yang ketiga, yaitu solusinya adalah menghindari penurunan pendapatan
yang diterima tenaga honorer saat ini. Menurutnya, selama ini tenaga honorer telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerintahan, sehingga harus diusahakan agar pendapatan tenaga honorer non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR RI, DPD RI, Asosiasi Pemda yang meliputi APKASI, APEKSI, dan APPSI, dan berbagai stakeholder lainnya untuk para tenaga honorer non-ASN jelasnya. Terakhir, prinsip yang dipegang yakni sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya, seperti apa agar semua atau agar sesuai koridor regulasi, tegas Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Beliau juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menyampaikan satu instruksi tegas untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini, yang mana mandat atau instruksi ini dialamatkan kepada Menpan RB. Sudah kita susun prinsip-prinsipnya. Ingat Bapak Ibu, ini adalah respon dari Menpan RB bahwa prinsip-prinsip ya berdasarkan masukan pemangku kepentingan itu sudah disusun. Berarti kalau sudah disusun, artinya Bapak Ibu honorer tinggal menunggu kapan ketuk palu oleh pemerintah demi memutuskan nasib honorer ini di tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah, tegasnya. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana harapan Bapak Ibu honorer non-ASN yang sedang menantikan keputusan pemerintah terkait dengan penerapan program pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara dengan cara rekrutmen aparatur sipil negara jalur honorer atau yang disebut dengan jalur khusus. Ini dikatakan jalur khusus karena memang ini dalam hal rekrutmen ASN ini tidak terbuka untuk umum, tetapi hanya diberlakukan kepada Bapak Ibu honorer yang sudah lama mengabdi, baik yang sudah terdaftar dalam database BKN maupun yang tidak terdaftar, dengan catatan sudah mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Satu hal yang perlu kita ketahui, kalau pemerintah memprioritaskan honorer lama, itu lantaran Bapak Ibu honorer yang sudah lama ini sudah banyak mengabdi, sudah banyak berjasa, sudah banyak berkorban di negara ini melalui pekerjaan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi suatu hal yang wajar kalau pemerintah memberikan satu apresiasi berupa pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Semangat Bapak Ibu honorer, sabar menunggu kapan ada keputusan pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.